Di balik gemuruh waktu yang tak terhindarkan, ada nama-nama yang seharusnya bersinar terang, namun dipaksa mendekam dalam bayangan sejarah. Kisah ini tidak dimulai dengan kejayaan, melainkan dengan kehancuran total. Kerajaan Mataram kuno, pusat peradaban Jawa, telah ditelan oleh murka alam. Letusan gunung berapi dahsyat, banjir lahar yang ganas, dan bumi yang terus bergetar telah merenggut segalanya. Dalam suasana mencekam itu, Empu Sindok, seorang pemimpin visioner, memindahkan si isi seisa harapan ke arah timur, ke tanah subur di Jawa Timur. Dan dari abu kehancuran itulah lahir sebuah dinasti baru, dipimpin oleh seorang wanita yang namanya mengandung janji dan juga kutukan Sri Isyana Tunggawijaya. Sejak hari kelahirannya, takdir Isyana terasa sangat berat. Ayahnya, sang pendiri dinasti, tidak mendidiknya dengan kemewahan istana, tetapi dengan disiplin besi dan ajaran dharma yang mengikat. Setiap pelajaran tentang hukum, adat, dan agama adalah pengingat bahwa kekuasaan datang dengan harga yang mengerikan. Empu Sindok sering berbisik kepadanya bahwa seorang pemimpin sejati tidaklah menguasai, melainkan melindungi. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melindungi rakyatnya jika ancaman terbesar justru datang dari takhta itu sendiri? Di masa mudanya, Isyana adalah sebuah anomali. Ketika para bangsawan lain sibuk berpolitik dan berebut pengaruh di dalam istana, ia justru memilih berjalan di lumpur sawah bersama para petani. Ia mendengar ratapan mereka, mencium bau keringat mereka, merasakan langsung denyut kehidupan rakyat jelata. Cintanya pada tanah air bukanlah sekadar doktrin yang diajarkan, melainkan sebuah luka batin yang sangat nyata. Ia tahu rasa cinta yang mendalam ini kelak bisa menjadi kelemahannya, atau justru satu-satunya sumber kekuatannya. Bayangan takhta selalu mengikuti setiap langkahnya, terasa dingin dan mematikan. Ketika tiba waktunya untuk memperkuat dinasti, sebuah persekutuan politik yang dingin harus diwujudkan. Pandangan Isyana akhirnya jatuh pada Sri Lokapala, seorang bangsawan Bali yang dikenal bijaksana namun juga sangat misterius. Pernikahan agung mereka bukanlah tentang cinta romantis, melainkan tentang penggabungan dua kekuatan besar yang diperlukan untuk bertahan. Hidup di tengah kepungan karijen-karijen kecil yang ambisius, Jawa Timur dan Bali dipersatukan dalam sebuah aliansi yang monumental. Namun, Isyana tahu, di balik segala kemegahan pesta dan perayaan itu, ada hati yang terpaksa dikorbankan demi stabilitas kerajaan. Ia harus mengesampingkan keinginan pribadinya demi takdir yang lebih besar. Akhirnya, waktu yang tak terelakkan pun tiba. Empu Sindok mangkat. Isyana pun naik tahta, menjadi ratu besar pertama di Jawa Timur. Ia memerintah dengan Sri Lokapala di sisinya dua bayangan yang berbagi satu mahkota. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa keemasan yang menakutkan. Di satu sisi sektor pertanian berkembang dengan sangat subur, perdagangan maritim makmur,
dan candi-candi baru yang megah mulai menjulang tinggi ke angkasa. Namun di sisi lain, ada tegangan yang tak terlihat. Sebuah bara dalam sekam yang siap membakar kapan saja. Isyana secara pribadi adalah seorang pemuja siwa yang taat. Namun, ia mengeluarkan prasasti gedangan yang secara eksplisit justru mendukung perkembangan ajaran Buddha di kerajaannya. Ini bukan sekadar toleransi biasa. Ini adalah sebuah langkah penyeimbangan politik yang bisa dibilang kejam. Ia menciptakan harmoni spiritual dengan paksa, membangun pura di sebelah vihara, menjaga perdamaian di permukaan. Sementara di kedalaman jiwanya, ia harus menahan amarah para bangsawan lama yang tidak setuju dengan kebijakannya. Mereka meragukannya. Mereka berbisik di sadet-sadet istana bahwa seorang wanita terlalu lembut untuk memegang keris dan memerintah. Mereka bahkan mencela suaminya sebagai orang asing dari Bali yang dianggap terlalu berkuasa. Isyana menelan semua itu dalam diam, menanggung beban kekuasaan seorang diri. Ujian terbesarnya datang menjelang senja usianya. Keraguan internal yang selama ini terpendam akhirnya berubah menjadi gejolak berdarah. Beberapa daerah perbatasan mulai memberontak, menuntut kemerdekaan dari kekuasaan Medang, dan seolah alam ikut merespons kekacauan itu. Sungai Brantas meluap dengan dahsyat, membawa kehancuran dan kematian bagi rakyat yang sangat ia cintai. Di saat para penasihat dan panglima perangnya menuntut pembalasan dengan pertumpahan darah, Isyana justru memilih jalan diplomasi. Sebuah keputusan yang dianggap sangat lemah oleh para panglima perangnya. Ia memilih untuk mencegah banjir darah manusia, namun ia tidak bisa mencegah banjir luapan air yang merenggut nyawa rakyatnya. Beban keputusan itu terus menghantuinya hingga akhir hayat. Tri Isyana Tunggawijaya akhirnya wafat, menyerahkan takhta kepada putranya, Sri Makutawangsawardhana. Setelah menanamkan nilai-nilai dharma yang penuh pengorbanan, ia meninggalkan warisan berupa toleransi, kebijakan, dan stabilitas. Tetapi ia juga meninggalkan sebuah misteri, kerajaan Medang yang ia dirikan dengan susah payah, pada akhirnya runtuh beberapa generasi setelahnya. Namun, semangatnya seolah menjelma kembali dalam diri cucunya, Airlangga, yang berhasil menyatukan kembali Jawa dan Bali dalam sebuah kerajaan besar. Ironisnya, nama Airlangga bersinar terang dalam catatan sejarah, sementara nama sang pendiri agung, Tri Isyana, perlahan surut. Seolah-olah kekuatan yang ia lawan seumur hidupnya, kegelapan waktu dan kelupaan akhirnya berhasil menyeretnya ke dalam keheningan abadi. Kisah Sri Isyana Tunggawijaya adalah sebuah pengingat yang dingin bagi kita semua. Kekuatan sejati mungkin terletak pada kebajikan dan pengorbanan, tetapi sejarah jarang sekali mengingat kebajikan. Sejarah lebih sering mencatat para penakluk dan peperangan. Ia adalah ratu yang membuktikan bahwa takhta, meskipun terlihat megah dan berkilauan, adalah sebuah kutukan yang harus ditanggung sendirian.
Ia adalah cahaya dari timur yang ditakdirkan untuk menghilang di telan bayangan. Sebuah nama yang seharusnya kita kenang, namun terlupakan oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah tersembunyi lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.